Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali diperjumpakan oleh Tuhan dengan satu sukacita yang besar karena rahmat Allah yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, sepanjang minggu dalam bulan ini kita akan membahas satu tema mengembangkan hidup berguna atau hidup yang berdampak, saudara. Dan di minggu kedua ini setelah kita di minggu pertama membahas tentang hidup yang rajin, maka di minggu yang kedua kita akan membahas tentang suka menolong sesama. Nah, saya memberi tema pada bagian subtema ini dengan tema mengasihi itu berarti menolong sesama. Mari bersama kita membuka Alkitab kita membacanya di dalam Galatia pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema perikop dalam Galatia 6 ini. Ayat 1 sampai 10 dengan satu tema saling membantulah kamu. Karena ayatnya cukup panjang, Bapak Ibu boleh perhatikan dengan baik-baik. Saya bacakan satu persatu ayat ini dengan cepat. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia, tidak hanya membacanya, tetapi kita menyimpan di dalam hati, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ada satu cerita dalam kitab, bukan dalam kitab, saudara, dalam kalangan orang Kristen di zaman Yohanes, saudara. Yohanes ini kan selalu menyampaikan tentang kasih, mengasihi dalam bagian-bagian Alkitab yang kita baca. Kalau saudara nanti baca 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes itu berbicara banyak tentang kasih. Dalam kitab Yohanes pun yang dia tulis juga berbicara tentang kasih. Nah, ada cerita yang beredar di kalangan orang-orang dulu di zaman Yohanes itu. Ketika Yohanes keluar dari Pulau Patmos, di tempat dia dibuang itu, saudara, dia lalu pergi memberitakan firman. Dia memberitakan firman, tetapi selalu yang diberitakan tentang kasih. Kasih, kasih, kasih. Lalu ada orang bertanya katanya, kenapa Pak Yohanes selalu berbicara tentang kasih? Kasih, kasih. Lalu Pak Yohanes bilang, ya inti dari Alkitab itu kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Saudaraku yang kekasih, kasih itu begitu penting dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, ada satu penelitian atau satu survei di Amerika Serikat pada tahun tertentu untuk membahas judul-judul buku apa yang banyak dibahas di Amerika Serikat. Ternyata ada 5 judul buku yang banyak dibahas orang. Yang pertama di urutan kelima itu berbicara tentang surga, saudara. Kalau berbicara tentang surga, itu ada 2.652 judul buku. Nomor 4 tentang uang, saudara. Ada 10.344 judul buku. Nomor 3 tentang seks. Ada 16.065 judul. Lalu nomor 2 tentang Allah. Ada 18.818 judul.
Nomor satu dari judul buku yang banyak dibahas di Amerika Serikat dari survei itu adalah tentang kasih atau tentang cinta. Rupanya saudaraku yang kekasih, cinta atau kasih yang dibahas oleh dunia dan juga diajarkan oleh gereja adalah topik yang disukai dan disenangi banyak orang dari hasil survei itu, saudara. Tetapi saudara, saya terlalu percaya dan saya percaya kita pasti semua setuju dan percaya bahwa di Alkitab, di dalam kekristenan itu mengajarkan kasih yang berbeda dengan kasih atau cinta yang diajarkan oleh dunia ini. Saudara-saudara, sekali lagi kasih itu begitu penting dalam kehidupan saya dan saudara. Kasih itu begitu utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita sudah mengalami kasih Allah. Itu sebabnya orang yang sudah mengalami kasih Allah di dalam Kristus, dia harus mengimplementasikan kasihnya itu kepada sesama. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kalau saudara baca di 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan ayat 21, firman Tuhan berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Di ayat 21 Yohanes bilang, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Barang siapa? Saudara mengasihi Allah. Amin. Berarti saudara tidak mengasihi Allah. Saudara mengasihi Allah? Kurang keras. Saudara mengasihi Allah? Amin. Kita mengasihi Allah. Tapi firman Tuhan bilang, barang siapa mengasihi Allah, dia juga harus mengasihi saudaranya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pembacaan kita tadi dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10, ini juga merupakan hal yang praktis. Bukan hanya kasih itu sebagai sebuah perasaan dalam hati kita, tetapi kasih itu seharusnya menjadi tindakan. Jadi kasih itu bukan hanya perasaan, tetapi kasih itu juga tentang tindakan kita. Nah, berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10 ini, saya mengambil inti beritanya di sana adalah bahwa Tuhan menghendaki Bapak Ibu sekalian, Tuhan menghendaki kami-kami yang ada di atas ini, kita semua yang ada dalam ruangan ini. Tuhan menghendaki kepada setiap orang percaya untuk mengasihi Tuhan. Dan mengasihi juga itu berarti menolong sesama, suka menolong sesama, suka membantu sesama. Saudara, kita melihat konteks pembacaan kita dalam Galatia. Itu sebabnya kita harus tahu dulu latar belakang jemaat Galatia itu. Saudara, jemaat Galatia itu diterangkan kalau saudara pelajari. Jemaat Galatia ini adalah jemaat yang kasih mereka kepada sesama itu tidak lagi seantusias ketika mereka percaya Yesus. Mereka kemudian tidak lagi semangat untuk menyatakan kasih kepada sesama di jemaat Galatia pada waktu itu. Kenapa? Karena adanya pertikaian di jemaat itu. Ada perselisihan di dalam jemaat itu. Lalu kemudian perselisihan, pertikaian di dalam jemaat itu. Lalu kemudian mereka tidak lagi punya semangat untuk menolong sesama. Lalu juga ada gila hormat di sana. Ada saling gila hormat dan kemudian suka menjatuhkan orang lain. Makanya dalam pasal 5 ayat 26 di sana Paulus mengingatkan, jangan kalian saling mendengki satu dengan yang lain. Lalu mereka suka menghakimi orang lain. Saudara, pasal 6 ayat 3 dan 4. Kalau saudara baca tadi di sana disebutkan saudara. Saudara, alasan-alasan inilah yang kemudian kasih mereka kepada jemaat, kasih mereka kepada sesama itu tidak lagi terwujud. Lalu Paulus kemudian mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Tentunya kita juga pada hari ini yang membaca kitab ini, yang membaca bagian ini, kita juga diingatkan untuk kita mengasihi. Mengasihi itu berarti kita suka menolong sesama. Mengasihi itu berarti kita membantu sesama. Nah, pertanyaannya bagi saya dan saudara, seperti apa bentuk
mengasihi yang berarti menolong kepada sesama itu dari Galatia pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. 3 hal yang ingin saya bagikan bagi kita, seperti apa mengasihi berarti menolong sesama dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ya, yang pertama adalah saling membangun, saudara. Saya bacakan kembali ayat 1 di sana dikatakan demikian, saudara. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, mengasihi itu berarti menolong sesama, terutama saudara seiman. Bentuknya adalah saling membangun. Lalu saling membangun inilah yang kemudian Paulus rumuskan dalam pasal 6 ayat 1 ini, saudara. Apa yang mau Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia dan kepada kita hari ini? Bahwa ayat ini mau menunjukkan bahwa jikalau ada orang yang jatuh dalam dosa, jikalau ada orang yang tergelincir dalam kesalahan, jikalau ada orang yang melakukan pelanggaran, maka saudara, kita sebagai saudara seiman yang kita melihatnya itu, kita sebagai saudara seiman kita dipanggil untuk apa? Untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar. Makanya Paulus menggunakan kata memimpin di sana. Kata memimpin dalam teks Yunani atau dari bahasa aslinya itu dipakai kata katertisete. Apa artinya katertisete ini, saudara? Artinya adalah bahwa mereparasi sesuatu agar sesuatu itu dapat kembali pada posisinya semula. Atau seperti seorang ahli bedah yang menyambung bagian tubuh yang patah supaya bagian tubuh itu kembali seperti kepada kondisi yang semula. Itu artinya kata tadi, saudara, memimpin, saudara. Jadi Paulus menggunakan kata memimpin ini supaya jemaat Tuhan itu tidak mementingkan diri mereka sendiri. Supaya jemaat Tuhan itu tidak mengutamakan dirinya sendiri. Melainkan dia rela meluangkan waktunya, dia rela meluangkan pikirannya, dia rela meluangkan tenaganya untuk apa? Untuk merestorasi kelemahan atau beban orang lain. Demi apa, saudara? Demi kebaikan orang itu, demi kemajuan orang itu. Saudara-saudara, jadi kalau ada orang yang jatuh karena melakukan pelanggaran, kalau ada orang jatuh karena terpeleset, tergelincir dalam kesalahan, kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, sebaiknya dan seharusnya kita yang melihatnya tidak boleh mencemooh. Kita tidak boleh mencibir dia. Kita tidak boleh menyala-nyalakan dia terlalu keterlaluan dan sebagainya. Saudara-saudara, sebagai orang yang melihatnya sebagai satu persekutuan, yang melihatnya sebagai satu persekutuan yang indah, seharusnya kita memimpin orang itu supaya dia kembali ke jalan yang benar. Saudara, saya tidak menyalahkan orang yang mengikut OMC. Seringkali kita, oh kamu ikut gitu. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, justru kita menopang mereka. Apalagi ada beberapa hamba Tuhan di bagian level tertentu dari pergerakan OMC itu. Makanya, oh dia hamba Tuhan ini. Oh. Seharusnya kita tidak demikian. Mari kita saling mengingatkan untuk memimpin saudara supaya kita dipulihkan, saudara. Saudara-saudara yang kekasih, supaya mereka dapat dipulihkan imannya kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Saudara, mungkin ditampilkan foto ini sebagai ilustrasi yang ingin saya sampaikan sebagai gambaran bagi kita. Saudara, tokoh dalam cerita Les Miserables ini adalah Jean Valjean. Ini bukan cerita nyata, tapi sebuah cerita fiksi yang ditulis oleh Victor Hugo.
Saya tidak pernah baca buku ini, tapi saya coba buka-buka Google dan ketemu ini, Jean Valjean ini saudara. Saya baca ceritanya, coba lihat nanti di Google, di Wikipedia dan sebagainya tulisan-tulisan tentang cerita ini saudara. Ditulis kira-kira 1800-an saudara. Jean Valjean tokoh utama di sini saudara. Dia dihukum 19 tahun karena dia mencuri roti untuk anak kakaknya. Jadi dia mencuri roti supaya anak kakaknya itu dapat makan karena itu pada situasi masa kelaparan. Lalu dia dipenjara saudara. 19 tahun dia menjalani penjara itu. Dan kemudian dia keluar, tapi dia harus wajib lapor. Tetap harus wajib lapor di zaman itu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, waktu dia keluar saudara, dia berjalan dan kemudian cuaca yang buruk. Dia tidak tahu mau kemana, dia tidur di satu tempat. Lalu kemudian seorang biarawati menemukan dia dan mengajak dia ke biara saudara. Lalu di sana di biara disambut oleh seorang uskup saudara. Uskup ini menyambut dia dengan baik. Uskup Mirel saudara. Uskup ini kemudian memberikan dia tumpangan yang luar biasa. Menyediakan makanan, menyediakan minuman, menyediakan tempat tidur yang terbaik bagi Jean Valjean ini. Saudara-saudara, dan kemudian dia makan yang senang. Dia bisa makan, dia bisa menghangatkan dirinya dan dia bisa tidur. Tapi saudaraku yang kekasih, tengah malam saudara, dia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Lalu kemudian dia mencuri, mengambil satu set sendok dan satu set garpu yang terbuat dari perak dan emas. Lalu kemudian memasukkan dalam kantongnya. Lalu kemudian dia mau keluar rumah. Tapi kemudian berpapasan dengan uskup Mirel ini sudah. Waktu dia berpapasan dia pukul uskup itu dan terjatuh dan kemudian dia lari sudah. Tapi esok paginya dia ditangkap oleh polisi. Dan kemudian waktu diperiksa saudara, dilihat memang benar ada barang-barang dari biara dia bawa lari. Lalu polisi itu membawa dia ke biara, ketemu kepada uskup itu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, waktu ketemu uskup itu saudara, apa yang dikatakan uskup itu kepada polisi itu? Bahwa dia karena buru-buru mau pergi subuh-subuh, dia kelupaan barangnya. Masih ada barang-barangnya yang tertinggal. Ada beberapa peti yang terbuat, kotak-kotak peti yang terbuat dari perak dan emas yang dia lupa bawa. Lalu kemudian dia suruh orang di biara itu untuk mengambil dan kemudian memberikan kepada si Jean Valjean ini saudara. Saudara, lalu polisi itu pergi dan kemudian dia tertunduk malu di depan uskup itu. Dan dia berkata, kenapa engkau mau melakukan ini kepada saya? Lalu uskup itu menjawab, Jean Valjean, saudaraku, kau tidak menjadi milik kejahatan. Dengan perak ini aku membeli engkau dari kejahatan. Dengan perak ini aku membeli jiwamu. Aku sudah menebusmu dari rasa takut dan kebencian. Dan sekarang aku mengembalikanmu kepada Tuhan. Jadilah manusia baru. Sejak dia mendengar itu dia menjadi manusia baru. Kemudian apa yang dilakukan, dia berusaha di satu kota kecil dan dia naik usahanya. Apa yang dilakukan dengan usahanya? Dia menolong banyak orang. Dan akibat dia menolong banyak orang, kemudian banyak orang mendukung dia untuk menjadi wali kota. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang mau saya gambarkan dari kisah, dari novel ini saudara? Tuhan memanggil kita untuk memimpin orang yang jatuh. Bukan mengetawakan, bukan menghina. Apalagi seringkali kan kita, apalagi saingan kita, syukur dia jatuh. Tidak ada lagi saingan kita. Seringkali kan kita begitu saudara. Tapi Tuhan memanggil kita untuk memimpin orang ketika orang jatuh ke jalan yang benar. Itu sebabnya kalimat selanjutnya disebutkan di sana ayat itu. Dengan roh lemah lembut kita memimpin orang itu. Mengapa harus dengan sikap roh lemah lembut? Dengan kerendahan hati. Karena kita semua berpotensi untuk bisa jatuh saudara. Saudara bisa jatuh, saya pun bisa jatuh sebagai seorang hamba Tuhan. Kita semua punya potensi untuk jatuh, kita punya banyak kelemahan-kelemahan. Itu sebabnya kita harus memimpin orang lain dengan roh lemah lembut. Karena kita pun bisa mengalami pelanggaran dan jatuh dalam pelanggaran yang sama. Saudara, lalu kalimat selanjutnya dibilang sambil menjaga diri supaya tidak jatuh dalam pencobaan sebab kita bisa menjadi sombong.
Ada banyak orang ketika dia menolong orang, memimpin orang. Oh dia begitu orang itu berubah. Oh kalau bukan saya. Kalau bukan saya dia itu tidak ada apa-apanya. Kalau bukan saya. Seringkali kita demikian. Kita bisa jatuh dalam hal itu saudara. Itu sebabnya Tuhan mengajar kita untuk menolong orang, memimpin orang dengan roh lemah lembut. Karena kita bisa jatuh, ada potensi bisa jatuh. Dan juga kita tidak boleh memuji diri kita. Saudara, itu hal yang pertama yang dapat kita temukan dan kita pelajari dari perikop ini saudara. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Bentuk yang kedua dari mengasihi berarti menolong sesama. Bukan hanya kita saling membangun, tetapi yang kedua adalah saling mempedulikan. Ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, istilah bertolong-tolongan itu, menanggung bebanmu, itu bisa berarti menolong orang yang sangat memerlukan bantuan kita. Entahkah orang yang kita tolong itu mengalami kesusahan, entahkah orang itu mengalami sakit, ataukah dia mengalami masalah-masalah dalam usaha dan finansialnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan bilang begini, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, itu juga berarti hidup yang saling memperhatikan. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk memperhatikan orang lain juga. Saudara-saudara, kita ini satu gereja, kita satu jemaat GBI FOCC. Tentunya dalam satu wadah GBI FOCC kita adalah keluarga. Dan kalau sebuah keluarga maka kita harus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saling membutuhkan, saling kita memikul beban satu dengan yang lain, saling menanggung. Saudara-saudara, saling menanggung saudara. Menanggung itu artinya apa? Kita memikul beban dengan bertahan. Sambil kita memikul beban, kita bertahan untuk memikul beban itu. Memikul beban itu berarti kita mengambil bagian dari beban orang lain saudara. Menanggung beban. Saudara, seringkali kita tidak mau mengambil beban, memikul beban bersama. Oleh karena kita berpikir, saya juga punya masalah yang lain. Di rumah saya ada masalah, beban saya juga ada di rumah. Saudara, seringkali kita beranggapan demikian, lalu kita tidak mau memikul beban orang lain. Saudara, pada akhirnya kita juga merasa, saya lebih penting saudara. Saudara, atau mungkin kita berkata, ini orang cuma bikin susah kita. Tetapi saudara ingat, jikalau kita saling menanggung beban, jikalau kita saling dapat membantu saudara, itu kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Itu bisa menciptakan sebuah persekutuan yang erat di dalam jemaat, satu kesatuan yang kokoh. Hidup yang saling mempedulikan. Ingat, saudara, gereja mula-mula itu bagaimana mereka bertumbuh dengan luar biasa. Karena hidup mereka saling mempedulikan. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau menanggung beban orang lain karena menganggap dirinya tidak perlu direpotkan. Tidak mau direpotkan oleh orang lain. Dan dia juga menganggap bahwa dirinya bisa menolong dirinya sendiri. Untuk apa tolong orang? Saya bisa kok. Saudara, dan tidak perlu minta pertolongan orang lain. Saudara-saudara, orang seperti itu adalah orang yang sombong, yang tidak mau bertolong-tolongan dengan orang lain. Saudara, makanya ayat 3 bilang begini, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal sama sekali ia tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Orang yang menganggap dirinya itu berarti tetapi dia tidak mau bertolong-tolongan dengan orang lain, sebenarnya orang itu tidak berarti. Sekali lagi, orang yang menganggap dirinya berarti tetapi dia tidak mau bertolong-tolongan dengan orang lain, sebenarnya orang itu tidak berarti. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya Paulus kemudian melanjutkan, kita harus menguji setiap pekerjaan masing-masing. Adakah kita hidup untuk diri kita sendiri, ataukah adakah kita ambil bagian dalam memikul beban orang lain? Mari kita uji diri kita sendiri. Adakah kita juga mau terlibat memikul beban orang lain? Ataukah cuma kita punya kepentingan
yang menjadi beban kita. Saudara-saudara, Paulus mengajak jemaat di Galatia dan juga mengajak saya dan saudara hari ini lewat pemberitaan hari ini supaya kita juga ambil bagian di dalam menolong dan suka menolong sesama. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang kekasih, bukan hanya kita saling membangun, bukan hanya kita saling mempedulikan saudara, sebagai bentuk dari kita mengasihi berarti menolong sesama. Tetapi yang ketiga, dilakukan dengan tekun. Dilakukan dengan konsisten. Dilakukan dengan terus menerus. Orang Kristen yang sudah menunjukkan tolong menolong kepada sesama, kadangkala kita bisa gagal dalam mempertahankan untuk melakukannya. Kadangkala kita tidak tekun untuk melakukannya. Saudara-saudara, bahkan seringkali tidak terus menerus untuk melakukan tolong menolong ini. Orang Kristen, dia harus yang sudah mengalami kasih Allah, dia tidak boleh mengalami kejemuan di dalam tolong menolong sesama kepada orang lain. Saudara, ayat 9 bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat di Galatia itu menurun intensitas mereka mengasihi sesama, menolong sesama. Mereka tidak lagi antusias, mereka menurun, mereka menjadi lemah dalam melakukan perbuatan baik. Karena adanya pertikaian, karena adanya perselisihan dalam jemaat itu, saudara. Kasih mereka mulai pudar, itu sebabnya Paulus menasehati mereka supaya mereka tidak jemu-jemu untuk mengasihi, menolong sesama. Saudara-saudara, sekali lagi orang yang bilang dia mengalami kasih Allah, tentunya dia akan mengasihi, dan mengasihi itu diwujud nyatakan dengan membantu, menolong sesama. Orang itu harus juga melakukannya dengan tekun, terus menerus mengasihi, terus menerus menolong orang yang terus menerus berbuat kebaikan, tidak jemu-jemukannya, tidak bosan melakukannya. Saudara, bagaimana supaya saya dan saudara tidak bosan melakukannya? Tentunya dalam konteks ayat ini rupanya ada konsep yang salah yang berkembang di jemaat Galatia. Dan mungkin juga konsep itu sama yang kita pegang hari ini. Kan tidak perlu lagi kita memberi, dalam konteks nanti bagian ayat 6 sampai dengan ayat 10 itu berbicara banyak tentang pemberitaan firman Tuhan. Banyak orang tidak mau mendukung pemberitaan firman Tuhan di jemaat Galatia. Banyak orang tidak mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena mereka menganggap, itu konsep perjanjian lama, tidak perlu lagi. Saudara, mereka menganggap tidak perlu. Mereka berpikir bahwa yang paling utama itu pemberitaan firman Tuhan, tidak penting bagi mereka. Yang mereka pikir penting itu adalah materi. Banyak harta, itu yang mereka anggap penting, saudara. Sehingga konsep itu kemudian menurunkan semangat mereka, antusias mereka untuk menolong sesama. Saudara, kalau kita punya konsep pemahaman teologi yang benar, seharusnya implementasinya juga benar. Banyak orang melakukan perbuatan yang baik juga sering melakukan, yang penting melakukan perbuatan baik. Tetapi tidak berdasarkan konsep yang benar. Firman Tuhan mengajar kepada kita, kita harus punya konsep yang benar, firman Tuhan yang benar, mendasari setiap perbuatan yang saya dan saudara lakukan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, jemaat Galatia ini tidak lagi suka untuk memberi kepada pemberita firman Tuhan. Supaya saudara ada konsep yang keliru dalam jemaat itu. Tetapi apapun konsep yang dimiliki oleh jemaat itu, mereka tidak antusias mendukung secara finansial untuk pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil. Di mata Tuhan, sikap ini merupakan penghinaan bagi Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pemberitaan agar firman Tuhan ini tersampaikan luas kepada setiap orang, kepada banyak orang. Kalau saudara tidak mendukung itu, maka di mata Tuhan sikap ini merupakan penghinaan bagi Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, jangan sesat, Allah tidak ingin dipermainkan. Saudara-saudara, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok.
Saudara-saudaraku yang kekasih, ketidakmauan kita mendukung secara finansial pemberitaan firman Tuhan dan juga tentang menolong sesama merupakan penghinaan terhadap Allah. Mereka menganggap bahwa uang lebih penting daripada firman Tuhan. Bagi mereka materi itu lebih penting dari kerohanian. Saudara-saudara, jemaat sudah punya konsep itu, tetapi ingat, jangan sesat. Allah tidak ingin membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi mengasihi sesama itu, saudara. Berbagi kepada sesama, termasuk memberi dukungan dengan orang yang mengajarkan firman. Saudara baca ayat 6 dan 7. Saudara, orang yang mengajarkan firman, baik juga kita membagi kepada orang itu. Saudara, kata berbagi, saudara, menurut William Barclay, dia bilang begini, saudara. Tidak ada seorang Kristen yang boleh memiliki terlalu banyak sementara saudara seiman ada dalam kekurangan. Jika seorang mengajar kebenaran yang kekal itu, maka setidaknya wajarlah jika kamu memberikan kepadanya sebagian dari harta milikmu. Saudara-saudara, kita harus mensupport, mendukung, itu kata membagi, saudara. Saudara, ini anjuran Paulus kepada jemaat Galatia supaya jemaat Galatia itu saling berbagi termasuk kepada pemberita firman Tuhan. Saudara, ini harus penting kita ingat. Banyak orang tidak mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya melihat ada begitu banyak pemberita-pemberita firman Tuhan di garis-garis depan, di pedalaman-pedalaman, di tempat-tempat yang sulit. Banyak orang tidak lagi seperti dulu semangat untuk mendukung mereka. Kenapa, saudara? Karena orang lebih cinta pada mementingkan diri mereka sendiri. Firman Tuhan bilang jangan sesat, Allah tidak membiarkan saudara-saudara dirinya dipermainkan. Ketika kita tidak aktif mendukung pemberitaan Injil dan menolong sesama, maka engkau sedang menabur dalam kedagingan. Makanya Paulus bilang, bagi orang yang menabur dalam kedagingan, itu dia akan mengalami kebinasaan. Saudara-saudara, menabur ke dalam kedagingan seperti apa, saudara? Nanti saudara lihat di pasal 5 ayat 24. Ayat 25 tentang apa itu menabur dalam kedagingan. Kita memuaskan hawa nafsu kita. Seringkali kita sulit untuk membedakan mana kebutuhan, mana kesenangan kita, mana yang keinginan kita. Seringkali kan kita membelanjakan uang kita hanya untuk kesenangan kita, hanya untuk kenyamanan kita, saudara. Saya, saudara-saudara, punya tape ini sudah lama sekali. Dan saya bisa ganti sebetulnya tape ini. Saya punya uang untuk bisa menggantinya. Tapi saya coba bertahan. Bagaimana? Karena masih bisa saya pakai ini, saudara. Saudaraku yang kekasih, banyak orang ingin menaikkan levelnya padahal pendapatannya tidak sesuai dengan level. Akhirnya dia jor-joran untuk menyenangkan, memuaskan keinginan. Akhirnya ketika dia melakukan itu semua, dia tidak punya hati lagi untuk memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, membantu pemberitaan firman Tuhan. Saudara, Joseph Tong bilang begini, saudara. Jumlah uang yang engkau pakai untuk kesenanganmu tidak boleh melebihi jumlah uang yang engkau berikan untuk Tuhan. Paulus sangat berharap jemaat tidak jemu-jemu, berbagi kepada sesama dan kepada pelayan firman dengan sukarela. Kenapa, saudara? Karena ada konsekuensinya. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Kalau engkau menabur bagi pemberitaan Injil, bagi sesama, engkau sedang menabur dalam roh. Tapi kalau engkau tidak menabur bagi pemberitaan firman Tuhan, perluasan Injil kerajaan Allah, dan bagi sesama, maka engkau sedang menabur dalam kedagingan. Saudara-saudara, apakah kalau kita berbuat baik itu lalu kemudian perbuatan baik itu membawa kita pada kehidupan, keselamatan itu? Tidak begitu arti ayat ini. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang menabur dalam daging, yang menganggap kesenangan lebih penting dari pemberitaan Injil, berarti orang itu belum hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh, dia menabur dalam roh. Kalau orang yang sudah ada di dalam roh, pasti dia ada di dalam Kristus. Dan kalau orang ada di dalam Kristus, berarti pasti dia diselamatkan. Belum tentu semua orang yang ada di dalam gereja itu ada di dalam roh. Bisa jadi orang itu tidak diselamatkan karena dia belum ada di dalam roh, karena dia tidak ada di dalam Kristus. Orang yang sudah ada dalam Kristus dan dipimpin oleh roh, pasti ada kemurahan. Makanya di dalam pasal 5 ayat 22 tentang buah-buah roh.
Buah roh itu kebaikan, kasih, kemurahan. Itu buah roh yang harus meluap-luap dari orang yang dipimpin oleh roh dalam hidupnya. Saudara, itulah sebabnya kita harus konsisten. Kita masih diberi kesempatan Tuhan. Makanya di alam ayat 10 dibilang, selagi masih ada kesempatan, berbuatlah baik kepada semua orang. Kita masih punya kesempatan. Kalau kita diberi Tuhan banyak waktu, kesempatan untuk hidup, berbuat baiklah terus menerus. Jangan jemu-jemu, konsistenlah berbuat baik. Saya tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah cerita ini saudara, sebagai penutup. Mungkin ditampilkan foto ini. Bulan Juni saudara, pada tanggal 15 sampai 25 tahun 2022, di Budapest di Hungaria diadakan kejuaraan dunia air saudara. Pertandingan olahraga air. Dan salah satu cabang dipertandingkan adalah renang artistik ini saudara. Dan Anita Alvarez salah satu yang ikut lomba itu. Dia mewakili Amerika Serikat walaupun dia orang Meksiko. Saudara-saudara, dia mengikuti pertandingan itu saudara. Dan oleh penilaian juri dia sempurna melakukan tarian di atas di dalam kolam itu dengan sangat baik dan memukau semua penonton. Penonton semua bertepuk tangan untuk dia. Juri-juri pun bertepuk tangan untuk kesempurnaan tarian yang dilakukan di dalam kolam renang itu. Saudara-saudara, semua orang bertepuk tangan saudara. Setelah dia melakukan renang artistik itu, saudara-saudara, tiba-tiba dia masuk di dalam air saudara. Dan tidak muncul-muncul. Pelatihnya melihat dia. Penonton tidak terlalu memperhatikan. Juri tidak memperhatikan saudara. Tapi pelatihnya memperhatikan dia termasuk dalam air. Beberapa detik dia tidak muncul. Pelatihnya khawatir lalu kemudian pelatihnya itu terjun dan menyelamatkan dia seperti yang ada di dalam foto itu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah orang yang hanya menonton. Ada pelatih yang tahu dia butuh pertolongan. Dalam hidup saya dan saudara, kadang-kadang kita merasa tidak kuat memikul beban kita. Tidak kuat menghadapi tantangan. Rasanya kita mau tenggelam dengan berbagai beban hidup. Tetapi kita bersyukur ada pelatih kita Tuhan Yesus Kristus. Yang mengenal saya dan saudara, yang mengenal kita. Dia tidak mengizinkan beban melampaui kekuatan kita. Dia datang menyelesaikan ke dunia ini, menyelesaikan persoalan terbesar kita yaitu dosa. Apalagi persoalan-persoalan kecil kita. Saya berulang kali sampaikan ini. Saudara, dia tahu kekuatan kita menghadapi beban hidup. Itu sebabnya waktu dia sudah menolong saya dan saudara, mengasihi saya dan saudara. Seharusnya kita merefleksikan kasihnya itu kepada sesama. Dengan apa? Dengan suka menolong.